Halo, selamat pagi siswa-siswi terkasih. Bertemu kembali dalam video yang kedua ini. Pak Guru akan menjelaskan 3 materi sekaligus, ya. Nah, di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang kebanggaan kita sebagai status kita sebagai laki-laki atau perempuan. Judulnya, Aku Bangga Sebagai Laki-laki atau Sebagai Perempuan. Nah, tujuan minimal yang akan kita capai dalam pembelajaran ini setidaknya kita lihat kita mampu bersyukur atas keberadaan diri kita baik sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Kemudian yang kedua, kita memiliki rasa tanggung jawab. Ya, kita memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita mampu membantu orang lain yang merasa kekurangan dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Setidaknya itu yang akan kita capai tujuan minimal dalam pembelajaran ini. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah kita mau mengamati diri kita sendiri. Nah, kita siapkan cermin, ya, kita siapkan cermin. Setelah itu, silakan amati diri kita. Panjang rambut kita, kemudian bentuk wajah kita, mata kita, kemudian secara keseluruhan. Wah, ini loh aku. Nah, ini kita mengamati diri kita sendiri. Nah, ini jadi proses pengamatan ini kita lakukan di depan cermin, melihat diri kita sendiri. Setelah kita melakukan pengamatan atau melihat diri kita sendiri itu, nah kemudian kita lihat ciri-ciri kita sebagai, kalau yang laki-laki, lihat, wah ternyata hidungku mancung ya. Wah, ini sudah mulai ada tanda-tanda apa ini ya? Yang keras di dekat leher, yang di leher ini. Apa namanya ya ini ya? Nah, kemudian suatu saat nanti akan tumbuh kumisku, jenggotku. Sebagai laki-laki. Nah, sebagai perempuan, wow, cantik ya wajahku. Nah, begitu. Kemudian kita melihat ciri-ciri dari keseluruhan kita secara fisik. Keseluruhan kita secara fisik. Pak Guru lihat di sini ya. Nah, untuk laki-laki ini kulitnya cenderung kasar. Cenderung kasar ya. Nah, kemudian untuk perempuan, ya, entah mengapa Tuhan menciptakan perempuan ini kulitnya halus. Memang ini secara umum ya. Laki-laki juga ada kulitnya yang halus. Perempuan juga ada kulitnya yang kasar, tapi ini umumnya. Ya, kita bicara berkaitan dengan secara umum. Kemudian struktur tulang laki-laki ini lebih besar daripada perempuan. Ya. Kemudian pinggul. Daerah pinggul, ya, daerah pinggul untuk laki-laki ini kecil. Kalau untuk perempuan sedikit agak besar. Ini ada tujuannya. Tuhan memang menciptakan manusia berdasarkan tujuannya. Kalau perempuan, pinggulnya agak besar itu, nah ini kan untuk membantu proses melahirkan nanti. Nah, itu untuk fungsi-fungsi yang lainnya, nanti kita akan lihat berikutnya. Atau si perempuan itu sendiri mengamati diri sendiri. Perbedaan dia dengan laki-laki. Berbicara mengenai ciri kodrati antara perempuan dan laki-laki. Kodrati ini artinya ciri yang langsung diciptakan oleh Tuhan dan tidak bisa ditukarkan antara ciri laki-laki ke ciri perempuan, perempuan ke laki-laki. Dan ini bersifat tetap. Ya, ini bersifat tetap. Ya, bagaimanapun caranya, diubah bagaimanapun,
ciri kodrati ini tetap ada dalam diri laki-laki atau dalam diri perempuan. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ciri kodrati pada laki-laki ada jakunnya. Ini jakun namanya ya, yang tadi di awal Pak Guru sebutkan. Untuk laki-laki ada jakunnya, kalau perempuan tidak ada. Ya, ini juga yang menyebabkan volume suara laki-laki itu sedikit agak besar dan berat. Ya, seperti suara Pak Guru. Nanti kalian ketika kelas 6 atau beranjak SMP nanti, ya, suara kalian akan sedikit agak berat. Selamat pagi Pak Guru. Seperti itu. Ya. Kemudian ciri kodrati yang kedua. Untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki nanti akan ditumbuhi bulu-bulu halus di sini. Dan kemudian panjang. Sebutannya kumis serta janggut atau jenggot. Ini. Ada juga jambang di sini. Untuk laki-laki. Sedangkan perempuan tidak. Ciri kodrati yang kedua untuk perempuan memiliki kelenjar payudara. Laki-laki tidak, ya. Kemudian untuk perempuan juga ciri kodratinya di sini perempuan bisa mengandung dan melahirkan. Ya, ini sudah kodratnya perempuan mengandung dan melahirkan. Jangan coba-coba yang laki-laki, "Pak, aku mau mengandung nanti." Tidak, itu jatahnya perempuan, ya. Ciri kodrati laki-laki yang ketiga adalah ini, alat kelamin menghasilkan sperma. Nanti akan dijelaskan secara lebih rinci di pelajaran IPA. Sperma ini nanti untuk membantu proses pembuahan, ya, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, begitu. Di pelajaran IPA akan dijelaskan, SMP juga akan dijelaskan berkaitan dengan ini secara lebih rinci dan lebih dalam lagi. Masuk pada bagian kesimpulan. Nah, pada materi ini, kesimpulan utama di materi yang pertama ini, yang pertama adalah kita sebagai laki-laki dan perempuan memang pantas bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita dengan rencana, dengan segala kehendak dan rencananya. Lalu sikap syukur yang selayaknya kita ungkapkan pada Tuhan, ya, sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, dalam keseharian kita di sekolah, ya sudah, kita berteman dengan siapa saja. Tentu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mau bekerja sama dengan siapa saja. Tentu ini dalam lingkup sekolah ya. Mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain juga. Sikap kasih juga perlu kita tanamkan. Jadi kita mau mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain, ya. Ini sikap-sikap syukur yang mau kita lakukan sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menciptakan kita, ya. Perempuan dan laki-laki ini diciptakan oleh Tuhan dengan maksud agar dapat bekerja sama, ya. Karena keduanya diciptakan sederajat. Nah, ini maksud kenapa juga perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nanti penjelasan pada pelajaran selanjutnya. Tuhan ingin agar kita turut mengabarkan sukacita kepada orang lain. Ya, tentu dengan cara-cara kita sendiri yang kita bisa. Ya, kita dapat mengabarkan kabar sukacita, kebaikan kepada orang lain. Orang-orang terdekat kita. Kita juga bisa menjadi pewarta kebaikan seperti itu. Demikian untuk penjelasan materi yang pertama ini. Kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, materi yang kedua.